Aris ini, bukan perintis. Kalau sudah ada, sudah berkibar di atas, mesti kan harus berjuang lebih dari orang tuanya. Makanya beban moral, Gus itu beban moral. Nah aku gak beban moral, aku tapi saya punya paten dari nol saja. Sampai tak ceritanya dari nol, sampai mulai dari situ. Gue tak ceritanya, sekarang saya tak cerita no. Gue tak WA cerita. Ya betul. Artinya di situ tidak ada pesantren. Menang ngaji, menang nyemoni kok. Ngaji aku ngaji Quran itu. Ono tulisannya taman Al-Quran ngaji. Ya tapi orang suka, tidak suka ada. Muni jadi. Ayo, alapo. Iki ini ono TPQ, kok TPQ ono kok ngetekno TPQ. Ngono iki. Aku ya krungu nih. Tapi aku pinter, aku menengahi. Kok tak ladeni, kok nggak diladeni. Aku wis rada pinter tadi. Artinya gak emosi, cerdas. Oh iya, manjane ngomong tak kabeh bapak. Aku gak ngetekno. Aku nek kene ono ngaji mosok gak tak ulang dosa. Ono melok tak ulang dosa. Dengar dah ya, aku ngaji tidak ingin. Tetapi aku ngaji karena memang dia ingin ngajarkan. Tak jarno pokoknya aku ngaji sak. Memang sholawatan ngaji terus tambah pakai. Bisa itu karena mani ngomong. Omongannya terus ngerti akhir-akhir. Ternyata membuku dari cik membuka ya tuh gitu dari biar juga karo aku nganyar tau. Aku kan turen. Dan aku kan Surabaya. Mau anyar. Kadang di kono kan basisnya jadi wong jadi kontraku Unisma. Waktu sampeyan kuat oke. Bukan nang macan ya. Ono kan nang macan kan gitu. Ya berasumsi kan kiai ini wae ya. Ya itu tok. Meneng terus. Aku ngono tak, aku iso ngaji itu iso niku sing ngono tak. Billahi Ta'ala. Cerita panjang tak usah. Kembali ke laptop. Bahwa jenengan tajak untuk mengelola. Jadi tentang tadi kebijakan top down dari atas, bottom up itu udah harus termasuk ini. Aneh, terus mulailah dari yang kamu bisa berdarah-darah dari kecil, mengadakan, membuat kejutan, membuat terus jangan diam, walau sekecil apapun. Namanya terus program pendek, program menengah apa panjang apa. Tidak usah ke susu, tetapi pasti low but sure. Pelan tapi pasti. Lega, mesti sampean ke juga. Soalnya promosi tinggi, pokoknya cool. Begitu nggak proses kayak kemana? Prestasi. Terus bisa kejungkir-jungkir. Karena prestasi tidak melalui tahap. Dia baik, iya baik. Tahu kan anak baik di Minajul Abidin, di Fikar. Kan apa orang itu mau derajatnya tingkat, kan apa dulu? Naik ini. Gak bisa mencolok. Nah, sana ikhlas itu aja untuk ikhlas. Ikhlas saja di sekolah. Tapi ikhlas ngomong sembahyang betul kepanyai wajib bagus khutbah semangat ya kau terus awal itu mana susah terus orang sahut korban doa saya semangat karena banyak orang itu cuma nulis kau popo kalau tadi saya tanya ini saya cerita kayak itu artinya kalau ternyata hari ini kita masih punya jalur karena banyak orang yang memperhatikan dengan semangat begitu oleh pendidik ngaji loyo jarno wis semangat kok gue lagi ngaji jadi semangat kok sih orang uang titik tetap semangat. Bayangkan seandainya orangnya hanya 10 tapi dari presiden kabeh. Sampai mula tahun 10 dari wong alim kabeh itu genah. Jos. Tapi wongnya 1000. Orang kabeh. Saya pondok-pondok ini sama berapa ribu orang yang jadi berapa. Tapi dengan satu orang itu berboyo. Kan gitu. Apa semua genah? Ya apa enggak. Makanya jika akobah derajat kita masih di tingkatan yang belum mencapai tingkat top, kalau di sana ada
Kamen mlebu kuliah ngerti aku. Ini tak kayak ngono aja. Ya ancam. Misalnya kadang orang yang ngancam ini. Ancaman kamu lulus kan belum. Itu kan berarti masih ada, kita masih ada. Wong kita sholat di oleh rokok. Betul? Oh no, mbak bro, wong nanggung biasa. Ya, kalau sampai di situ, nggak apa-apa, sholat saja terus karena takut neraka. Tidak apa, nanti kalau kau di rokok, kepingin aku suatu. Masa no aku loh, nak merokok aku rokok, mulai aku ada suatu nang merokok aku. Terus aku tak kepingin. Tapi apa yang ngono ibadah, kepingin suatu aja. Mulai suatu ini kan percuma. Surga neraka adalah milik yang kuasa. Aku hanya ingin cinta padamu ya Allah. Kan gitu. Kalau engkau cintai, aku mencintai. Ditaruh di mana saja aku. Tapi aku yang paling aku takuti jika engkau tinggalkan ya Allah. Sudah kubis. Ini terdapat robi ala tariyai. Ya kan? Terus kuwak kubis sampai kata mati. Mati agak wedi yang kepingin ketemu kekasih. Seperti Jalaluddin Arumi. Yo, gak wedi. Karena dia sudah dekat dengan Allah, kepingin ketemu Allah perlu mikir wong elek-elek. Mati ketemu Allah dikei fasilitas luar biasa. Nah kita di mana letak? Di mana? Wecano, cok pandak aku memang sementara karena takut. Masa sok apa dia ono kok sini? Iya kan? Sahabat itu ada yang apabila dibacakan ayat yang terkait dengan amal yang nangis, sergap. Ada juga yang karena rojaknya tinggi, sergap. Ada yang tanpa itu, tetap sergap. Ya, kan gitu. Kembali sekolah berdarah-darah langkah apa? Sampai berdarah. Aku ilmu tambah, terus. Nanti sampai sukses, rasanya indah. Sukses tidak terlalu tinggi, tapi karena kesuksesan dari hasil karya kita, enak. Nah, sudah yang ada sudah dapat pondok, ya nggak apa itu kan masih banyak yang perlu. Nah, sudah ditinggali, harus dirawat. Kalau ternyata perjuangannya tinggi, nggak apa-apa, sabar aja terus. Nanti suatu saat akan rasanya indah. Ya itu bottom up dan oke? Kembali ke sini. Jadi kebijakan top down ada kelemahannya. Kebijakan bottom up maka sesungguhnya kebijakan apapun tidak ada yang sempurna. Nah kalau dengan membuat kebijakan sekolah, jika tidak sempurna ada yang kritik, ora usah pusing. Kalau pusing terus gak ada apa-apa. Males. Nanti kepalangan itu aja bayarannya gitu. Sampai karena bayaran semata rugi kan, kita berjuang. Betul. Mungkin. Ya. Datang, top down. Jangan. Untuk memakan ya kebijakan prestasi itu bisa berupa kualitas, bisa kuantitas. Tapi dengan jangan terus. Kalau saya dulu awal-awal prestasi berarti wapi-api, untuk mahasiswa wapi, nilainya bagus, santri bagus, kan itu ya. Supaya sampai bisa eksis dalam mengelola lembaga, maka jangan terus anak-anak yang kurang baik disemoni, terus merasa minder karena ternyata murid akhir kan sempurna. Ada merasa ya gitu ya? Enggak apa-apa. Sesungguhnya prestasi itu bisa dari uang, banyak gratis mas.
Dulu kegiatannya hanya 5, sekarang 10. Kemudian ada 12. Itu berarti prestasi program. Dulu santrinya 2, sekarang 5. 5 dari 10. Sekarang menjadi 13, menjadi 1000. Adalah jumlah ternyata dulu ngaji pokoknya ngaji. Ternyata sekarang ngaji itu penting. Karena pentingnya semangat dan akhirnya menjadi santri yang berkualitas. Ingat bahwa prestasi yang kualitas itu menurut hukum alamnya mesti jumlahnya aneh. Betul? Mesti jumlahnya dia. Santri 1000, yang moncer 10, nggak mesti bisa bayangkan ya. Bisa kayak saya dulu waktu tahun 90-an itu di Tuban, di Langitan, bukan Langitan, ada yang namanya Yani, yang pintar nyanyi. Ada Langitan pintar sholawat kabeh lah. Tapi Yani itu ternyata membawa inspirasi mengistilahkan Tuban, Langitan. Yani sama Samsudin. Jadi karena 1-2 ternyata di sana spesifikasinya oke. Ya kan? Nah, kalau saya sudah familiar karena dulu saya mondok, guru saya dari Langitan. Dari saya dari Langitan. Maksudnya pakai. Ya. Sampai bayangkan. Makanya mana yang bisa berilah ruang, berilah waktu kepada santri kita, mana? Jadi sholawat ada, ternyata 1-2, ternyata ada yang bisa IT, bisa ada pula yang bisa mana? Diberi waktu. Ternyata kualitas yang jumlah yang kualitas itu mesti grafiknya begini. Yang baru saya gambar. Mesti mediti. Ya. Oke. Mesti ada. Nah, sekarang di pesantren kita, di pondok kita, di lembaga kita, jumlahnya sangat Pak. Lalu, tapi dorongan sih. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita punya wawasan dan mengerti kapan kan begini ya, kapan ternyata sudah dikelola sedemikian juga bisa menghasilkan nutup. Pakai gambaran saya dulu waktu ngaji awal di pondok. Itu ngajinya saya ngaji kamu sorok. Ya takon kapal mau pala ya faklan makana al-kalam walaktu ya. Pikiran gue harus enggak ngintip tak terus tak mari tak ulang hari 3 tahun ngali Pak. 6 tahun pindah. Paling suwe 6 tahun karena sekolahnya dari sana ke kali. Dorong Pak. Dorong oleh sudah pindah. Terus tak pikir. Nah, ini anak-anak yang pas ke pondok, yang ke koyok cocok gitu. Tapi ternyata wakil sih nggak runut. Sekolah gue lihat, terus dungannya sholat kapan? Bayangkan. Lagi nanti anak jadi apa kalau doa sholatnya kapan? Quran nggak ngocok. Terus akhirnya saya tak rubah. Quran tak utamakan, terus dungannya sholat ojo sampai guys. Dungo apal, iso sholat, iso ngerti artine, coba latihan iso sholat bilkol fikri. Bismillah. Kita nggak harus sampai jadi. Alasan sederhana, mutaki al-kalam ternyata ditinggal turun. Akhirnya karena sing alina plus. Tapi pikiran saya sekian banyak yang kuantitatif jumlahnya itu minimal bisa sholat anda. Kemana pergi sholat berdoa ini
kecuali kalau disuruh mondok. Makanya misinya ada satu, harus menguasai ilmu Al-Quran. Kalau tidak bisa, sholat kalau tidak bisa. Zakat kayak itu nggak pokok, haji kayak itu nggak pokok, itu betul. Haji kan nanti wajibnya belajar, ngapain haji ya? Kalau nggak haji mesti belajar. Itu ceritanya. Jadi kuantitasnya masih, kualitasnya tidak. Oke. Ada pertanyaan? Ngantuk. Nggak ngantuk. Gila-gila. Analisa sesuatu yang mencerdaskan kita, ini yang kita angkat potensinya. Jadi, maunya ngangkat supaya bisa punya nilai lah. Tapi kira-kira diangkat ke situ ada nggak potensinya? Santrinya, Ustadz, Pak Yai ini. Kira-kira ada santrinya yang just bagus, ininya bagus. Sekep ya Pak, kemuliaan misalnya. Terus itu orang yang mengelola juga. Apa ahlinya? Oh ternyata ahli Ustadz ngaji ya, silakan. Situ tempat tinggi pondok Darussalam di Babatan atau Winangun itu Pak. Nanti begitu. Tapi kan tidak bisa semua. Nah, 1, 2 maka yang diangkat adalah wal. Yang satu wal itu titik Pak. Bisa orang sing ahli solaman misalnya. Ada yang suara anak Pak. Itu digarap. Nah, tetapi kalau ada anaknya terus yang melatih anak bukan. Gak ada yang gak bisa. Ada Pak, tapi perlu alat. Ya ini kan nopo. Gak bisa Pak. Jadi alatnya bagus, ada bukannya bagus, yang latih bagus. Itu anak 5 Pak terkenal. Melebu YouTube terkenal. Sampai tak beritahu ya. Santri saya itu ada yang gara-gara teramben nang ya. Maksudnya itu ngaji deh, hikmah. Apa seneng ngono teramben. Padahal aku teramben lah. Ada yang begitu. Ada lagi ya tak beritahu. Saya kan biasa susu ya. Itu ilmu saya memang. Artinya Muharram tahun berapa yang tahun 18 apa berapa gitu ya. Itu kan tak bawa keluar daerah. Artinya peringatan Muharram tak taruh di daerah lain. Yang daerah itu notabene perumahan yang notasi bagus untuk di pokoknya lapo ya melaku. Tapi kan kalau bendera ini ya terus saya pasang di YouTube tak kirim kemana. Saya itu waktu Pak ada sendiri perumahan ini ngaji padahal waktu 3 desa saja. Jadi ngaji sepinggir itu gak ada keramatan, gak ada sementari Pagendan. Itu sudah melintas batas sampai beberapa desa, sampai Lawang. Itu orang sing ngomong. Aku cerita loh Pak. Mana yang sampai bisa tiru? Wallah, mana yang cocok? Itu untuk kuan. Nah, tetapi setelah kuan tidak semua untuk pondok, notabene yang pondok yang nginep. Itu tadi yang saya ceritakan, yang dari jauh-jauh, dari Madura, dari ada yang NTT juga ada, Papua juga ada, ya, dari Malang sini juga ada, banyak. Itu ternyata tak sebagai karepku aku ngaji itu. Kualitas supaya bisa ngaji tak membuat pikiran. Nah, ternyata itu tadi khususan. Tapi untuk ikon yang DPG anak yang kecil-kecil umur segitu sudah bisa itu luar biasa. Itu kualitas dalam Quran kecil. Anak kecil yang kuan mana yang didulukan? Ya tentu saja pilih yang kira-kira bisa. Ya analisa swotnya gitu. Jadi ada, jadi jangan. Tapi pokoknya
Kalau di share bukan karena pamer, bukan, tapi ingin. Kan aku mesti tak tulis. Iku tak ilmu tak boleh ini. Apa ya, cek aku gak dadi wong riak. Tetapi aku wong manajemen, aku roh. Lek gak diomongin gak ngerti. Kan gitu ya. Sekarang kan banyak yang kiai-kiai terus diktam misalnya ya. Itu ya karena YouTube Pak. Umpama karena itu ya kira. Iya, kan gitu. Karena ada yang memasarkan dari satu sisi lahiriah, ya. Tapi saat tidak ada itu, terkenal apapun, ya paling tingkat beberapa. Ya. Jadi mana-mana yang di sekolah kita, di pondok kita, yang kira-kira kita bisa garap, yang kira-kira meningkat. Tapi pokoknya konsis punya. Jadi jangan frustasi, kalau gagal nggak usah frustasi. Gagal sekarang itu besok. Tapi jangan terus tidak melakukan, lakukan. Tapi jangan terlalu tinggi. Duur enggak sampai jeblok, mesti terus frustasi. Nah, itu makanya harus kalian kuliah di sini, datang sini, tahu, oh saya di sini letak ngajar. Itu lahiriah itu ya. Terpaksa saya harus ngomong batiniah. Artinya ilmu-ilmu itu kan yang saya bicarakan ini kan ilmu-ilmu yang terkait dengan manajerial, kebijakan itu kan ilmu lahir kabeh Pak. Nggih. Ilmu lahir semua yang mesti kita lakukan secara syar'i dilaksana, tetapi sesungguhnya. Tapi aja langsung njokun. Apa yang kita lakukan tidak lepas dari sana. Ya, makanya seorang kiai, seorang ustaz, seorang mesti tidak lepas dari Sandaran. ya Allah. Mesti jalur dengan Allah. Ya sholat, ya Allah jadikanlah. Ambil durani, ya Allah anak pulau sini kok boleh, mungkin balik. Loh, kan terus gitu. Bareng. Jadi mulai sekarang. Jadi lahirnya dari kuliah dicoba diamalkan. Tapi secara batin, secara nurani, secara hati, secara spirit, ya Allah tidak ada apapun yang terjadi di dunia ini yang lepas dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti begini, gak ono. Masa kiai-kiai dia biyen mesti dirakatin nemen. Yo poso, yo. Kan itu ya? Ya sing kuat poso gak kuat ya sholat sini. Gak kuat sholat bengi ternyata yang ngantuk hatimu. Hatinya gimana? Kadang-kadang hati itu kan udah mangkel. Kuliah mangkel. Gak mangkel apa kok mangkel? Mangkel banget. Ya. Mungkin lebih banyak untuk memberi inspirasi supaya kita nanti bisa semakin diri, ilmu sedikit bisa bermanfaat. Amin. Ilmu ini adalah gampang. Salam untuk. Jadi habis izin juga saya tunjukkan School Business Management juga sudah sampaikan tentang polemik ataupun terkait dengan kebijakan berbagai kesehatan. Masih ada kebijakan lain yang lebih banyak dipelajari, tapi sesungguhnya apa yang dilakukan tidak dari berbagai lebih banyak. Jadi kali ini juga ada pembangunan. Ya, kualitas relevansi pendidikan rumah tapi umum ya. Kalau dengan nanti dari para dinas, para akan depan tahu
Kalau enggak di lembaga masing-masing yang bisa menentukan langkah. Baca dulu ya, lanjut belajar. Sekarang sudah tidak 9 tahun lagi. Kan terus ya, dulu 9 tahun, sekarang 12 tahun. Nanti akan SMA wajib. Dulu hanya cukup kita beragama, beda 4 tahun, beda 6 tahun, terus akhirnya berperingkat A, ya, terus akhirnya naik lagi ke S1. Nanti mungkin S2, termasuk kan sudah bergerak. Ya. Nah, itu tidak boleh tadi di rubrika ujuk-ujuk, tidak boleh ujuk. Langsung baca. Dan kalau terlemah kepada pesawat di atas, mesti rasanya tersiksa. Karena nanti rasanya enak. Banyak yang dilakukan. Kuliah kayak samping dasar semester untuk mengelola pendidikan. Banyak hal itu tadi satu sisi, kemudian yang lain nanti ketemu. Tapi saya beri contoh inspirasi, nanti atasi itu. Selesaikan nanti. Intinya lakukan cara media, lakukan cara sapi, terus kemudian jangan lupa berdoa. Ya, peningkatan akses pendidikan menengah dan tinggi. Termasuk ini kata-kata masuk di sini. Masih banyak dengan kita yang belum bisa sekolah. Di pesantren juga masih banyak yang belum SMA, makanya bukan pakai gaji. Ya, walaupun tidak sesungguhnya memang tidak harus seperti yang pakai gaji. Tapi terkadang pemerintah kan mengakui pesantren, tidak, tapi sudah diakui sama dengan. Nah, itu kan sudah pengembangan luar biasa. Kawannya ada di Indonesia kawannya. Cuma di samping itu beberapa sekolah tertentu harus sudah menguasai kualitasnya, harus sudah ditingkatkan. Sama-sama dengan yang lain, harus menggunakan bottom-up. Misalnya MGMP tadi yang ada MGMP MGMP itu kan kayak cocok apa? Guru bertemu menyusun, kami sudah menyusun PBB Merdeka, PBB Merdeka. Nyusunnya bareng-bareng kan? Kira-kira kalau bareng-bareng bisa sesuai dengan sekolah kita nggak? Mungkin aja kelemahan nggak ya? Nyusun sendiri kan iso, bareng-bareng apa? Akhirnya secara administrasi dapat, kan gitu ya? Tapi secara operasi kan nggak bisa, ada yang nggak bisa diterapkan di sekolah. Contoh, SMP Negeri Kota Malang, pelajaran IPA, fisika, metodologinya yang digunakan adalah eksperimen. Guru-guru yang ada di MGMP menyusun sebuah program, idealnya memang eksperimen. Nah, di SMP 3 saya nulis, ya metode eksperimen, laboratoriumnya ada alatnya. Terus begitu di bawah sampai lain eksperimen, sama nanti kau, karena diturunkan dari demonstrasi bisa menjadi diskusi. Jadi dulu waktu masih mulai komputer harus menggunakan akses komputer, ternyata dibawa ke sekolah, rasanya guru punya, kantor guru komputer. Saya mengalami ngetik matematika. Saya ngalami. Nah, sekarang kalau saya tanya yang dari kan tapi ya lumayan susah. Karena rata-rata orang sudah memiliki HP, jangankan guru, dosen, mahasiswa. Wong ngarit yang di HP. Ngarit. Jadi karena ada bahasa karang. Butuh
peningkatan mutu, relevansi dan pendidikan non-formal. Pendidikan khusus makan dan pendidikan kecakapan untuk non-formal. Akses dan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini PAUD. Pikir. Permainan itu kan ada by design, ada by utilization. Sampai ngajar itu agama misalnya. Ngajar agama itu menggunakan perangkat nggak? Apa contohnya? Yang ngajar agama menggunakan perangkat, contohnya apa? Mayat ada tafsir ya, haji. Kan sama di saya kira umpama gak ono alate wong gak duwe sekolah iki nyar. Apa yang dilakukan? Oleh guru. Pinjam, gak oleh itu. Alat-alat yang sudah didesain itu, contoh tosuk untuk pemandikan mayat atau gambar-gambar ayat, huruf-huruf, ya atau cat, itu kan memang didesain untuk mendidik. Itu namanya by design. Baik, sekarang kalau tosuk untuk cara memandikan mayat ya kancanya kenen. Atau ada orang meninggal saat selawat. Kan ilmu itu cara memandikan mayat atau paling nggak nguresi. Orang mati, orang sholat jenazah maksudnya. Itu kalau anak diajak kan itu tidak didesain oleh guru kan. Gak tinggal itu namanya by utilization. Ada di alam yang dimanfaatkan. Gak paham? Kono prof itu jadi itu tadi dikerjakan. Sekarang ada ayat-ayat. Ono kotak-kotak, ono huruf kan gitu ya. Perangkat maksudnya ayat ditulis itu by design. Ternyata sekolah nggak punya. Tapi Quran pakai. Ada kok bingung. Membuka Quran kok. Al-Quran itu memang didesain untuk belajar apa? Untuk membaca orang-orang, tetapi dapat digunakan sebagai media. Itu namanya baik. Tidak. Ya seperti ini. Sepeda untuk apa? Nulis. Untuk nulis. Terus ternyata ini tak gunakan mengajar sebagai alat peraga. Boleh? Boleh. Tak lepas. Apa yang terjadi anak-anak? Gravitas. Jatuh. Mengapa jatuh? Kan itu ya? Dilepaskan. Apa semua yang dilepaskan kali jatuh? Ternyata baru nyukuk kapuk. Kan pas kan anak jatuh. Enggak. Salah. Yang ini ya. Nek guru ini nak bisa bantah bukan berarti nyalakan, tetapi supaya mikir apa semua tidak. Itu contoh, tapi sesungguhnya ini tadi kan bukan alat untuk dijatuh-jatuhkan. Tapi karena tidak ada alat, mestinya dijatuhkan katakan suatu benda, kelak kedengnya disebabkan dijatuhkan. Ini tidak ada, ya wes iki gitu. Ini namanya by utilization. Jadi digunakan untuk mengajar, tetapi sebetulnya ini bukan didesain untuk mengajar. Ya, bisa lagi mesin dinamo atau mesin listrik diesel di kampus atau di pondok. Untuk apa ini? Kan ya untuk penerangan. Tapi kalau kita menerangkan generator, menerangkan tentang mesin listrik, di KW ada di depan, tidak ada alatnya. Nah, apa mesin itu? Kontrol alat ini jenis ini.
Itu namanya mesin yang digunakan untuk penerangan, tapi dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Baik utilization. Tapi yang memang digunakan untuk perangkat disiapkan baik desain. Banyak di kehidupan ini yang sesungguhnya tidak didesain untuk mendidik, tapi dapat digunakan mendidik. Baik utilization. Jadi udah sampai terus kebingungan. Ada orang pintar ya sekarang repot. Jadi nggak pernah mengeluh, mengeluh kan gagal. Mengeluh gagal. Oleh karena itu, baik desain memang didesain untuk ya. HP itu apa sih? Itu apa? Komunikasi. Komunikasi. Tidak desain untuk pengajaran. Tapi sampai banyak belajar dari sini. Itu luar biasa. Bisa kira secara tauhid ya. Benar sih. Ya bodoh. Secara tauhid dapat dimanfaatkan untuk membelajarkan tauhid pakai HP. Layarnya bercerita. Bisa lewat pembelajaran metode menghafal dengan bernyanyi. Nah, nanti kalau misalkan nggak selesai di kelas bisa dikirim bukunya di HP masing-masing. Boleh. Mungkin yang lain. HP itu bukan desain untuk pembelajaran, tapi dapat digunakan untuk pembelajaran. Tauhid itu malah nyanyian. Tauhid Isinya memang kontennya tauhid. bukan yang secara substansi. Kontennya tauhid, tapi yang dimanfaatkan bukan tauhidnya, tapi gambarnya. Di sini ada tauhid. Ya. Ya, Contoh ketika menerangkan tadi ayat yang dengan baca wabdahi fima agama wa dicarilah apa yang sudah diberikan Allah kepadamu untuk akhirat. Di HP ini sudah ada desain yang didesain oleh pembuatnya. Nah, semua sudah ada situ. Manfaatkan itu akhirat. Tapi wala kansa nasi bahwa minat dunia. Ini kan jangan lupakan nasi bagian yang dunia, akhir akhir untuk akhirat juga. Tauhid ini tanya cukup. Ya, Pak Tegan. Paradigma sekarang bukan hanya anak-anak maupun guru-guru juga. Itu semuanya berasal tergantung segala informasi dari satu barang, yaitu HP. Tahunya gimana? Segala sesuatu itu ya dari satu sang pencipta saja. Boleh. Contohnya HP, mulai. Nah, ini Oke. Itu lagi. Ya, mungkin. Di dalam diri kita masing-masing kita terkoneksi kepada Sang Pencipta sama dengan hati tadi. saya Terkoneksi kepada diri masing-masing. Nah, jadi ada satu cerita si Di agama pun dapat, di tauhid yang tidak kelihatan dapat. Oh, iki lho kan cahaya. Ada cahaya. Cahaya itu kan nur. Nur kan sifat Allah. Bayangkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah nurus sama nur cahaya. Tanpa cahaya mati. Lho iki kate sinyal kan itu. Luar biasa. Ya, bagaimana? Iki nomornya rolas. Nomor rolas situ yang keliru nyambung. Betul. Bayangkan kalau kita hamba Allah ini mempunyai sinyal 99. Nyambung nang Allah kena apa enggak? Nah, ternyata awake dhewe gak pinter, gak teliti, gak adil, goblok. Lek kasih sayang. Semua Pak saya cuma kecil-kecil. Karena kecil-kecil akhirnya dia rendet-rendet. Kan gitu ya? Boleh genderang tunggu-tunggu akan mudah dikabulkan jika kamu bisa menyambung sinyal. Dan sinyalnya di Asmaul Husna sesuai dengan hadis Rasulullah. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina ismail. Mi'atan ila wa'itan ma'su'at ta'ulat. Nunggu ya Allah Gusti. Nyambung Pak. Cahaya nyambung, ilmu nyambung, adil. Kehidupannya yo pinter, yo adil, yo kasih sayang, yo teliti.
bisa mengurangi ketakutan juga. Pak Muhammad. Mengurangi ketakutan juga. Iya, Pak. Artinya begini, rasa itu sebagian jiwa kita, tidak tahu berapa persen, itu sudah tergantung di hati. Salah satu contoh, ketika saya berangkat kuliah, HP Digunakan untuk Pembelajaran. walau ini tidak disisai. Cuma itu contoh-contoh ketepatan. Soal bisa membuat orang tidak baik, sama semua benda di alam ini bisa baik, bisa tidak baik. Tergantung yang pistol itu baik jika diletakkan di orang yang bertanggung. Di polisi pun ada yang tidak baik, gini Mbak Ramdhani. Apalagi kalau yang pegang anak kecil yang tidak ngerti, Bapak itu tembak. Adakah kebijakan, contoh kebijakan pusat, kebijakan daerah, kebijakan yayasan yang menyulitkan kita dalam mengelola sekolah? Adakah? Tanya. Kalau banyak, pertanda sampai belum pintar. Ya, ingat kebijakan itu tadi ada kelemahan dan lebihnya ambil, kelemahannya tidak mungkin dilaksanakan di sini. Ambil langkah karena sampai pun. Nah ini tak contoh. Aku ngelola anak 1000. Di SMP aturan kebijakan di peraturan tidak boleh ada kepala sekolah wakili papan. Saya terangkan kan? Tidak boleh, karena aturannya tidak ada kebijakan kita bahwa SMP kepalanya 1, wakilnya 1. Betul. Aku gak pusing, mau aku kepinginan dan angkat apa? Di sini nih jawab aku. Ini pengawas, diskusi, akhirnya ikut dan akhirnya benar. Oke? Dan sampai nanti apa? Bisa. Tapi ternyata ya kebijakan ternyata yang dilakukan oleh dinas gini-gini, gak cocok, boleh tidak dilakukan, tetapi sampai harus ambil strategi yang bisa untuk meningkatkan sekolah, meningkatkan lembaga. Kalau orang belum tahu hasil, biasanya menang. Tapi kalau sudah tahu, oh iya bisa ya Pak. Makanya kalau punya ilmu, terapkan. Tapi nggak usah rame-rame, karena belum tahu bukti, jejak, rekamannya belum ada. Lewat segala oh iya, benar. Pakai contoh tadi, saya sudah meninggalkan sekolah, sudah sekian tahun, ternyata dipuji oleh sekolah yang saya tinggal. Pak pakai dulu pakai ini, Pak pakai doa ini. Itu, nah, makanya zaman kalau sudah pintar, jadi tidak banyak. Gak ada yang tidak bisa dijual sendiri. Oke. Kebijakan pusat dulu ada proses, ada standar guru, ada yang lain. Ini tanda proses. Setuju nggak dengan RPP? Setuju. Tapi rumah. Nggih. Nggak beres. Setuju. Padahal guru yang gawe ya melakukan. Kalau ternyata tidak begitu bisa ideal, lakukan yang bisa, tapi mesti ada caranya gitu ya. Sesuai dengan prinsip dalam mendesain. Dan sekarang kurikulum DK apakah sama dengan kurikulum 13? Apa sama dengan kurikulum 68? 75? Sama enggak? Betul. Enggak sama. Berarti menunjukkan ada perkembangan. Betul-betul ruwet aja. Kata Nabi Muhammad
akan menjadi lebih simpel karena persiapannya tidak banyak-banyak. Nyatanya pakai. Kok kalian menjadi modul aku tak pelajari. Ternyata itu kembali ke tahun 68-an, ada modul sekolah pembangunan. Jadi guru membuat ini ada materinya, ada RBP, kurikulum merdeka ya. Ternyata juga tema ada ini, ada bahkan secara ini ada, secara sikap ada, perkembangan ada, tambahannya. Kemudian yang RBP pokoknya bulanan IQ dong, ya kan? Nah itu ya. Oke, semua guru melaksanakan sudah dengan jika kurang sesuai tidak substitusi dilakukan yang mana bisa dilakukan dan efektif dengan lebih menggunakan cara berpikir yang tapi ya jangan ngawur. Jadi sudah saya terangkan banyak ya. Ini tidak kualifikasi ini satu dan sampai mengajar 24 jam peningkatan mutu tenaga kependidikan dengan workshop kan kita lakukan semua itu namanya melok kemudian senang berkat oleh duit Pak oleh termasuk sama sekolah hari ini harus hasil dari kebijakan besar. Kalau tidak ada, memang tidak ada kuliah adik-adik. Karena di tingkat kelas, ya kesempatan sama anak, masih mengidolakan belum bisa terpanggil. Jadi itu. Waktunya buka habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.